Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Sophia News Channel. Pada kesempatan ini saya akan mereview ulang ya. Tetapi mungkin akan coba mencari solusi. Di hadapan saya ini ada bahan yang kemarin saya sudah upload videonya ya, di video yang kemarin yang terbaru, yaitu untuk merekayasa agar bogel bagian bawah ini cepat membesar, yaitu dengan cara dibelah ya. Jadi bogel yang bawah ini dibelah. Diharapkan setelah dibelah ini kambium akan tumbuh baru di antara belahan itu sendiri. Teknik itu efektif sekali ya, karena ternyata memang bisa membantu untuk pembentukan bogel. Tapi permasalahan yang akan saya sampaikan ke depannya ini, maksudnya sekarang ini adalah, yang mau saya sampaikan adalah bahwa kemarin saya prakteknya menggunakan pahat ya, dengan cara dipukul. Itu ternyata menyebabkan ini apa namanya, dislokasi akar dengan batang ya, karena batangnya lebih keras, akarnya masih lunak ya, kemudian dipukul. Nah, ini terjadi apa semacam pergeseran gitu ya, sehingga menyebabkan ini. Jadi bahan bonsai ini ya mau tidak mau dia akan stres karena adanya pukulan, getaran dari pukulan itu ya, sehingga antara akar yang masih muda dengan batang yang sudah keras ini terjadi dislokasi atau pergeseran. Nah, ini tentu akan berdampak yang kurang baik untuk pertumbuhan itu sendiri. Nah, saya menemukan ilham, mudah-mudahan, karena saya belum pernah membuat. Ini ada tang ya, ini tang kakak tua kalau saya bilang ini. Ini sudah lama nggak kepake, anggap saja ini barang bekas. Ini saya mau bikin alat untuk membelah bogel-bogel ini supaya tidak dengan dipukul, tapi dengan teknik ulir ya. Saya menemukan ini barang ya, anggap saja ini barang bekas. Kemudian ada besi, ini besi 6 ya, besi 6 yang mau saya bikin alat untuk memudahkan kerja saya di budidaya bonsai. Nah, mudah-mudahan karya saya ini nanti akan bisa digunakan dan menjadi contoh ya. Bisa teman-teman pebonsai lain mengadopsi ya. Oke, kalau gitu saatnya saya menuju ke bengkel ya untuk membuat alat agar memecah bogel itu tidak merusak akar ya. Karena akarnya masih muda, kemudian dia nempel di batang yang sudah tua karena itu disetek dan keras dengan getaran-getaran pukulan itu, sehingga terjadi dislokasi. Nah, saya coba ingin tetap rekayasa bogel itu tetap ada, tetap dilaksanakan, tapi tidak merusak akar. Ini saya menemukan ini ya. Ini inspirasi. Ayo kita langsung ke bengkel.
yang besar ini. Oke, setelah tadi di bengkel, inilah hasilnya. Eng ing eng. Nah ini. Jadi tadi ya kawat yang dibengkokkan, kemudian tang bekas, kemudian saya menggunakan baut 12. Ini hasilnya seperti ini. Nah ini akan saya gunakan untuk membelah bogel-bogel bahan bonsai untuk program bogel ya. Bogel itu adalah bonggol batang dari pohon, pangkal pohon ya, bagian bawah yang langsung ketemu akar, itu yang biasa oleh para pebonsai disebut bogel. Nah untuk bahan-bahan bonsai sebelum program lanjutan, biasanya untuk bonsai mame dan small itu akan ada program pemecahan bogelnya atau batang bagian bawah. Nah ini nanti saya akan gunakan ini. Jadi tidak lagi menggunakan pahat yang dipukul yang berakibat terjadinya lepas ya dari akar dengan batangnya, atau dislokasi atau bergeser, dan itu nanti akan menyebabkan terhambatnya pertumbuhan. Jadi bisa mengurangi ya. Nah dengan alat ini saya berharap nanti akan lebih mudah. Saya juga siapkan pahat, ini adalah pahat ya seperti ini. Ini yang nancap di bogel di bagian batang bawah ya. Jadi sistem kerjanya begini. Jadi ini statis, jadi pahat ini statis, ini yang memutar. Jadi begini. Oke, saya coba ya, coba ilustrasinya. Ilustrasinya seperti ini. Anggap saja ini adalah bogel yang bagian bawahnya ini mau dipecah ya. Jadi begini, jadi kan seperti ini kerjanya. Oke, seperti ini. Kemudian pahat memutar ya. Pahat memutar, baut ini diputar, maka akan mendorong ya. Akan mendorong pahat. Jadi pahat ini tidak ikut mutar ya, tidak ikut mutar. Oke. Nah, ilustrasinya seperti ini. Jadi semakin diputar, semakin ke dalam, maka pahat ini akan masuk ke dalam bogelnya. Nah, bogelnya otomatis akan terbelah. Nah, peristiwa masuknya pahat ke dalam bogel ini
ini tidak akan ada getaran, tidak seperti kalau dipukul menggunakan pahat dengan palu. Dia akan masuk halus, kemudian akan membuka bogel ini menjadi terbelah gitu. Semakin diputar, pahat ini akan masuk semakin dalam. Pahat ini. Jadi pahat ini statis ya, tidak ikut muter baut, tidak. Coba saya ulang. Oke. Jadi ini posisinya diam pahatnya ya, seperti ini. Kalau mundur ya dia tetap maju. Nah, semakin diputar maju semakin dalam menembus bogel. Nah, otomatis bogelnya akan terbelah. Nah, seperti itu ilustrasi kerjanya. Nah, ini saya gambarkan sebagai ilustrasi. Jadi kerjanya seperti ini. Jadi semakin baut diputar, maka semakin dalam pahat menembus bogel. Seperti itu. Dan pada saat diputar, ini pahat ini dia tidak ikut mutar ya. Dia statis dia. Jadi cukup menggunakan ini kunci. Semakin diputar, dia semakin dalam menembus bogel. Jadi sistem kerjanya seperti itu. Jadi dengan teknik ini maka tidak terjadi getaran ya, tidak terjadi getaran seperti menggunakan pahat dengan menggunakan palu. Karena menggunakan palu dia akan keras ya dengan getarannya, sehingga berakibat lepasnya akar dari batang. Tapi dengan cara seperti ini dia akan menembus pelahan ya, kemudian bogelnya akan terbelah. Seperti ini ya, seperti ini sekarang ini. Dan nanti akan saya videokan bagaimana cara kerja alat ini lebih lanjut. Karena durasi ini sudah cukup panjang dari bahan yang disiapkan, kemudian alasan kenapa saya membuat alat ini ya, kemudian dengan hasilnya ini durasinya sudah sangat panjang. Nanti akan ketemu lagi pada video yang akan datang mengenai teknik cara kerja ya, cara kerjanya alat ini untuk membelah bogel. Oke, demikian dulu. Terima kasih yang sudah melihat video ini. Mudah-mudahan menjadikan inspiratif terhadap kepada teman-teman para pebonsai pemula lainnya. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.